Kisah pertarungan antara Sunan Kalijaga dan Syekh Malaya atau yang dikenal sebagai Syekh Siti Jenar di Gunung Lawu merupakan salah satu legenda yang syarat dengan nilai spiritual dan filosofis. Cerita ini mengandung pesan penting tentang ujian keimanan, perjuangan spiritual, dan harmoni antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Pada masa awal penyebaran Islam di Jawa, wilayah ini masih dipengaruhi oleh kepercayaan Hindu, Buddha, dan animisme. Para wali menggunakan berbagai metode untuk menyebarkan ajaran Islam. Namun, tidak semua pendekatan berjalan mulus. Di Gunung Lawu, seorang tokoh sakti bernama Syekh Malaya menantang keyakinan dan keberadaan para wali karena ajarannya yang berbeda. Syekh Malaya yang sering dikaitkan dengan konsep kesatuan wujud atau manunggaling kawula Gusti dianggap memiliki pandangan kontroversial tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Ajarannya berbenturan dengan pandangan Islam ortodoks yang dipegang oleh Wali Songo. Sunan Kalijaga sebagai salah satu tokoh Wali Songo yang toleran ditugaskan untuk menghadapi Syekh Malaya. Sunan Kalijaga melakukan perjalanan menuju Gunung Lawu, tempat Syekh Malaya bertapa dan menyebarkan ajarannya. Perjalanan itu bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual. Sebelum sampai di puncak, Sunan Kalijaga melakukan persiapan batin dengan memperbanyak doa dan zikir. Di kaki Gunung Lawu, Sunan Kalijaga bertemu dengan banyak pengikut Syekh Malaya. Mereka mencoba menggagalkan perjalanannya. Namun, Sunan Kalijaga berhasil meluluhkan hati mereka dengan kebijaksanaan dan ajarannya yang lembut. Banyak dari mereka kemudian mengikuti Sunan Kalijaga. Saat tiba di puncak Gunung Lawu, Sunan Kalijaga bertemu dengan Syekh Malaya. Dialog antara keduanya menjadi inti cerita. Syekh Malaya menantang Sunan Kalijaga dengan 3 ujian untuk membuktikan keimanannya. Ujian yang pertama adalah melawan nafsu duniawi. Syekh Malaya menciptakan ilusi keindahan dunia seperti harta, wanita, dan kekuasaan untuk menggoda Sunan Kalijaga. Namun Sunan Kalijaga berhasil mengatasinya dengan tetap fokus pada keimanannya. Ujian kedua, kekuatan fisik. Mereka kemudian terlibat dalam pertarungan fisik menggunakan ilmu kanuragan. Dalam pertarungan ini, Sunan Kalijaga menggunakan ilmu kebatinan yang bersumber dari zikir dan doa, sedangkan Syekh Malaya mengandalkan kekuatan batinnya. Meski sama-sama sakti, pertarungan berakhir tanpa pemenang karena keduanya menghentikan pertempuran dan saling menghormati. Ujian yang ketiga, Syekh Malaya memberikan pertanyaan filosofis tentang konsep Tuhan dan manusia.
Dalam ujian ini, Sunan Kalijaga memberikan jawaban yang menunjukkan keseimbangan antara syariat dan hakikat. Syekh Malaya terkesan dengan pemahaman mendalam Sunan Kalijaga. Setelah melewati ketiga ujian, Syekh Malaya menyadari kebijaksanaan dan keteguhan iman Sunan Kalijaga. Ia menerima Sunan Kalijaga sebagai wali yang unggul dalam menyebarkan ajaran Islam di Jawa. Menurut beberapa versi, Syekh Malaya akhirnya mengakui keunggulan ajaran Wali Songo, namun memilih menyepi dan melanjutkan perjalanannya ke dimensi spiritual lain. Sunan Kalijaga melambangkan Islam yang adaptif dan menghormati budaya lokal. Sementara Syekh Malaya mencerminkan pergulatan spiritual manusia dalam memahami Tuhan. Pertarungan ini menunjukkan pentingnya pengendalian diri terhadap nafsu duniawi dan kekuatan batin untuk mencapai tujuan spiritual. Meski berbeda pandangan, kisah ini mengajarkan bahwa dialog dan saling menghormati dapat menciptakan harmoni, bahkan di tengah perbedaan. Cerita tentang pertarungan Sunan Kalijaga dengan Syekh Malaya di Gunung Lawu merupakan kisah yang menggambarkan ujian spiritual dan perjuangan dakwah Islam di Jawa. Sunan Kalijaga tidak hanya menunjukkan kebijaksanaan dan kesaktiannya, tetapi juga kemampuannya untuk menyebarkan Islam dengan cara yang damai dan penuh toleransi.